What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Di episode kali ini, gue akan menceritakan kisah dari seorang pria bernama Muhammad Ardiansyah, di mana dia menceritakan sejak kecil itu memang dia itu bisa melihat hal-hal berbau gaib dan makhluk yang tidak bisa kita lihat guys. Nah di sini dia merangkum dua cerita yang menurut dia sendiri ini adalah pengalaman paling menyeramkan dari semua pengalaman yang pernah dia lalui. Nah sebelum gue menceritakan itu, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga setelah kalian mendengarkan podcast ini share ke teman-teman kalian juga ya guys. So langsung aja gue akan menceritakan kisah yang dialami oleh Muhammad Ardiansyah. Kejadian ini telah ditulis kurang lebih 1 tahun yang lalu, pada tahun 2021, dan dia menceritakan kisah masa kecilnya. Hal yang paling horor atau mengerikan dalam hidup gua ada dua hal yang mantep sedep. Yang satu berhubungan dengan Kunti, dan yang satu berhubungan dengan Shinigami. Buat kalian yang tidak tahu Shinigami itu apa, Shinigami adalah sosok makhluk pencabut nyawa yang biasa menggunakan kayak cerurit panjang gitu guys, dan dia biasa juga menggunakan jubah berwarna hitam. Dia juga menceritakan karena dalam hadis riwayat menurut dia gak ada manusia milenial yang bisa ngelihat Shinigami di dunia ini. Tapi terlepas dari itu semua, ini yang dia lihat guys. Oh iya, gue juga lupa kalau si Muhammad Ardiansyah ini menceritakannya itu ada campur-campur menggunakan bahasa Inggris. Tapi di sini gue akan mentranslatekannya ke bahasa Indonesia sebisa gue ya guys. So langsung aja kita masuk ke dalam cerita pertama, yaitu cerita tentang kuntilanak terlebih dahulu. Kalian pasti udah kenal dengan makhluk yang ini, ya nggak? Jadi ceritanya gue sakit tipes, diminta berobat jalan, tapi udah 2 minggu gak sembuh juga. Malah got worse atau semakin memburuk. Akhirnya gue langsung aja ke rumah sakit sama nyokap dan diminta dokter untuk dirawat. Ternyata gue bukan cuma tipes, tapi juga liver. Nah makanya gak sembuh-sembuh. Finally gue dirawat di rumah sakit daerah Jakarta Timur. Memang dari kecil gue langganan dirawat dan selalu di rumah sakit ini. Nah alkisah, gue di hari pertama dan kedua aman-aman aja. Cuma ya suka gak bisa tidur. Malam suka kebangun sendiri, dan pas hari ketiga gue mengalami hal ini. Gue kebangun sekitar jam 2-an. Nah ada suara ketawa cewek tapi berat gitu kayak gak berhenti tuh suara. Gue kira bapak-bapak di sebelah gue yang gak bisa napas, tapi kok arahnya dari luar jendela dan ada bayangan gitu. Nah gue bangunin lah emak gue. Nih, oi, mami. Pas gue bangunin, suaranya ngilang. Pas gue gak jadi bangunin, muncul lagi tuh suara. Finally kayaknya emang some kind of kunti deh, atau seperti kuntilanak. Ya udah, gue lanjutin tidur. Alah, pas subuh kok berasa berat banget badan gua. Terus gue coba buka mata dong. Anjay, ada kunti cuy di atas badan aing, dan aing lagi digrepe-grepe. Iya bener banget, kalian gak salah dengar. Gua lagi digrepe-grepe sama kunti mesum. Rambutnya panjang, mukanya putih, tapi gua gak terlalu jelas. Cuma lihat mata sama rambutnya aja yang panjang. Dia ngeraba gua dari perut sampai paha. Ini termasuk selang gua ya. Gua merem, terus langsung baca doa. Cius deh, badan gua lemes banget, kayak efek obat yang gua udah dikasih sejak jam 11, atau emang doi yang bikin berat badan gua. Gua baca doa terus, yang bisa gua baca cuma Trikul sama ayat kursi sama Al-Baqarah. Pas badan gua enteng, gua buka mata lagi dan hilang tuh kunti mesum, dan sampai sekarang sudah menghilang. Nah tapi di hari ke-7 gue pulang dan cerita sama tante gue, dan buat informasi aja, tante gue ini orang pinter. Nah dipegang lah sama dia badan gue, nempel cuy di tulang belakang gue tuh si kunti mesumnya. Sama tante gue ditarik, bismillah, Allahu Akbar 7 kali seperti itu. Kemudian sambil mijit-mijit biasa, tapi sakitnya waduh, kayak ada paku di tulang terus dicabut gitu, sakit bet. Nah hilang 3 hari sakitnya. Kemudian abis itu gue balik tuh, ya badan gue enteng banget kayak normal. Tapi di hari ke-8
Gue tidur pagi habis minum obat, anjay. Gue kayak setengah sadar, digandeng sama cewek keliling rumah sakit yang gue datengin kemarin, dan gue hafal tuh lorong karena gue sering berobat di situ. Abis itu gue ngeliat keliling-keliling, dia ngajak gue ke kamar yang isinya ruangan bangsal doang tanpa ada apapun, dan di situ gelap. Gue digandeng masuk ke ruangan itu, sampai ujung kamar ada jendela. Terus kita berdua nembus dong jendela tersebut. Dia ngajak gue terbang dan lompat dari lantai 7. Gue hafal banget tuh, soalnya gue hitungin lantainya. Gue coba bangun, gak bisa. Badan gue gak bisa gerak. Gue baca doa, dan finally gue bisa bangun. Singkat cerita, gue cerita ke ibu gue, terus gue dibawa lagi ke tante gue. Jawaban dia, si Kunti ini coba dapetin terus kamu. Dari badan gak bisa, dia coba masuk lewat alam sadar. Oh my god. Memang bandel banget kuntilanaknya, bakalan ngejer mulu katanya. Anjir lah kata gue. Nah, gue dikasih air khusus, kemudian dibacain doa, dan abis sholat maghrib disuruh baca supaya doi atau sejenisnya kagak nebeng di badan gue lagi. Nah, kemudian penulis juga mengatakan buat kalian yang mungkin membaca tulisannya ini atau mendengarkannya sekarang, kalian bisa mutualan sama dia sedang mencari jodoh daripada dia digangguin sama kuntilanak ini terus. Lanjut lagi di kisah yang kedua, di mana dia melihat sosok Shinigami atau sosok pencabut nyawa, guys. Ini cerita serius buat anak kayak gua yang biasa lihat hantu. Gua tuh santai banget, ikhlas. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Penampakan ini muncul di tengah-tengah siang hari, di tengah keramaian orang-orang yang sedang berkumpul. Jadi, gue tuh sekitar kelas 6 SD ketika kejadian ini terjadi. Lagi main sama temen-temen gue berlima, nongkrong di rumah Asep. Dan ceritanya, dari rumah Asep kita mau main ke rumah Mawar, panggil saja begitu ya, yang katanya sih lagi sakit. Nah, kelar dari situ, kita mau lewat jalan tembus, lewatin lapangan dan sekitarnya yang banyak pohon rindang. Ternyata di situ lagi ada pertandingan bola, dan ternyata rame banget cuy. Dan kalian tau lah, orang-orang pada kayak sorak-sorakin gitu loh buat menyemangat temannya atau orang yang sedang bermain bola. Gua sama temen-temen gua lewat pinggir lapangan sambil ngerasain euforia. Dan berikutlah Dena yang akan memperlihatkan bagaimana suasana tersebut. Jadi di sini penulis memberikan gambaran, tengahnya itu lapangan bola besar, kemudian mereka itu melewati sisi jalan tuh. Mereka kayak membentuk huruf L, dan Shinigaminya itu ada di samping pohon gede. Nah, kemudian di sampingnya sebelum lewati pohon gede itu, rumah temennya ada di depan pohon itu. Nah, kemudian gue pas jalan di awal ngerasa aneh, ada perasaan gak enak dan gak tenang. Terus gue kan udah biasa ya, kalau begini pasti ada hantunya tuh. Jadi gue udah ngerasa kayak firasat ini bakal ngeliat hantu nih sekarang. Gue keliling dong memperhatikan sekitar. Ya Allah, gue lihat makhluk kayak ilustrasi di atas. Si penulis juga memberikan ilustrasi bagaimana penampakan Shinigami ini bentuknya, yang bersebelahan dengan pohon. Di pohonnya ada 2 anak kecil lagi manjat, dan anehnya kedua anak kecil tersebut tidak merasakan dan tidak menyadari ada sosok Shinigami di samping pohon tersebut. Gue masih ngerasa aman, gue kirain gak perlu ngelewatin pohon tersebut buat ngelewatin jalan tembus ke rumah temen gue. Yang gue takutkan bener aja terjadi. Lewatin tuh pohon akhirnya pas di siku lapangan. Jadi dia itu kan mau pergi kayak bentuk L gitu kan guys. Nih pas di siku lapangannya itu, dia tuh udah ngerasa kepalanya pusing banget dan lututnya itu lemes. Badan gua kayak ditimpa sesuatu yang berat. Makin ngedeketin dia si Shinigami, badan gua makin berat. Nah, buat informasi aja buat kalian, mata dia tuh ketutupan sama tudung hitamnya. Seluruh pakaiannya hitam. Gue cuma lihat hidung sama pipinya dan mulutnya. Hidungnya mancung seperti orang bule, kemudian mulutnya nggak ada ekspresi, dan kulit mukanya putih banget seperti boyband Korea yang lagi manggung. Singkat cerita, tibalah gue deket sama dia. Orang-orang masih teriakin buat nyemangatin gol. Ada 3 bocah ngelewatin dia kayak biasa aja, kayak dia nggak ada di situ. Saat gue depanan dan tatapan sama dia, gue ngerasa dari awal dia tuh tahu kalau gue bisa lihat dia. Anjay,
Tuh badan berat banget dan pusing kepala gue. Gue sedikit nge-froze atau diam gitu, gak bisa bergerak saat kepalanya ke arah gue. Lutut gue gemeter dan lemes. Gue masih ingat suasana itu walaupun kejadian ini sudah terjadi belasan tahun. Gue udah takut aja kalau di situ nyawa gue yang bakal dicabut. Sampai gue blank kagak tahu mau baca surat apaan. Gue terus lari walaupun berat banget. Ampe temen gue tuh udah dari jauh teriakin gue, Di, buruan. Lu lama amat sih dari tadi, ngapain aja emang? Jangan nontonin orang main bola. sakti emang orang-orang yang nggak bisa atau orang-orang normal guys. Mereka tuh suka bikin bete karena seringkali kita yang lagi susah dia enak aja. Ya sih namanya juga berbeda gitu. Mereka nggak bisa ngeliat hal-hal seperti ini. Nah akhirnya gue ngelewatin dia, coba memacu kaki gue yang kayak dikasih barbel. Pas udah jauhan, gue liat doi masih di situ aja, kagak ngejar. Gue nengok ke belakang, takut dia ngejar cuy. Setelah jauh banget, lari gue lancar dan sampai lah di rumah Asep. Teman-teman gue pada bingung dan nanya, Lu kenapa sih? Sakit, Di? saat temen gue yang lain. Ardi kan gak kuat lari. Lama, Bek. Sian dia tuh. Sih pada buru-buru tadi. Emang gue dari TK tuh terkenal setahun bisa dirawat 1-2 kali di rumah sakit. Nah, baru berhenti saat gua kelas 1 SMA, guys. Yap, itu yang menurut gua horor paling menyeramkan bagi gua yang bisa ngelihat makhluk lelembut. Nah, buat informasi lagi buat kalian yang Shinigami, gua masih ingat tatapannya, bener-bener menyeramkan. Dulu juga pernah sih ada kejadian. Nah, gua mandi di rumah. Ini sesi bonus ya guys dari sang penulis. Dia itu melihat ada sesuatu di dalam kamar mandinya. Dia merinding, kayak merinding sendirian gitu di dalam kamar mandinya. Oh ya, kejadian ini terjadi kelas 2 SD. Jadi lama sebelum kejadian Shinigami itu. Nah, gak lama pintu kamar mandi gua tuh bergetar hebat. Terus isi kamar mandi getar, panik dong gua. Ini nih sama kejadiannya kayak di film-film. Dan ini terjadi bener-bener di dalam kamar mandi gua. Anjir lah. Ditambah lampu kamar mandi kedap-kedip gitu. Itu suasana lengkap banget sumpah. Dan taunya ada kakek-kakek yang penuh dengan darah gitu di dalam kamar mandi gua. Dan akhirnya setelah kejadian itu sudah diusir sama kiai yang kenal sama mami dia. Oh iya, tambahan, kalian tuh kalau ke suatu tempat, memang saya sarankan baca doa keluar rumah dan selalu izin sama Allah dimanapun kalian berada. Selain itu jangan takut sama mereka ya guys, walaupun gua juga kadang masih takut sih. Nah tapi ingat, kematian itu hanya milik Allah dan pertolongan terbesar hanya milik Allah juga guys. Asal jadi orang baik aja deh kita. Oke guys, nah itulah kisah yang diceritakan oleh sang penulis Muhammad Ardiansyah. Gimana menurut kalian? Kalian ada gak sih yang bisa melihat makhluk-makhluk halus seperti ini juga? Kalau kalian ada cerita atau pengalaman seperti ini, kalian boleh banget share pengalaman kalian. Tinggal DM di Instagram gue aja di Willy Kun, dan kita akan share cerita kalian di podcast Cerita Seram dan di channel Willy Kun guys. Nah itu dia kisah hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi kalian klik sekarang, dan jangan lupa juga ini saatnya kalian untuk share podcast ini. So itu dia konten hari ini guys. See you guys di next episode, dan Willy Kun sign out. Ciao.